Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang terkasih. Saudara-saudara, hidup tidak tercela itu sulit ya, tetapi bisa dilakukan dengan berlatih. Nah, berlatihnya itu memang tidak bisa seketika, harus dilatih berulang-ulang. Karena harus dijadikan habit, jadikan suatu kebiasaan. Saudara-saudara, di dalam firman Tuhan dilanjutkan Mazmur 119 mulai ayat 4 berkata demikian. Engkau sendiri telah menyampaikan tita-titamu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Ini engkau ya Tuhan. Pemazmur berkata Tuhan sendiri yang sudah menyampaikan titah-titahnya, firman-Nya, supaya dipegang dengan teguh, dengan sungguh-sungguh. Jadi kita berpegang pada firman-Nya dengan sungguh-sungguh. Dan sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapat malu. Apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu. Ya saudara, dengan mengikuti perintah-perintah Tuhan, firman Tuhan, hidup kita tidak akan mendapat malu, ya. Jadi karena benar ya mungkin kalau seandainya kata-kata kita itu ada orang yang memfitnah, kan nanti lama-kelamaan bisa ditunjukkan bahwa kita itu benar. Seperti sungai ya, kalau sungai itu bersih kita bisa lihat sampai ke bawah. Laut ya yang bersih, kita bisa melihat ikan-ikan di dalam yang bagus, apa-apa yang ada di dalamnya ya. Mungkin kita perlu snorkeling snorkeling, lihat ke dalam laut. Indah sekali karena airnya bersih kalau tidak terkena polusi. Memang kalau sudah terkena polusi, airnya itu kotor, semuanya menjadi kotor. Karena kotor susah dilihat mana yang bagus, mana yang benar-benar ikannya, atau barangkali hanya kotoran. Jadi saudara-saudara, begitu juga hidup kita ini. Kalau kita benar, kalau kita hidup tidak tercela, walaupun orang menfitnah, nanti kemudian terlihat bahwa mereka itu hanya isapan jempol belaka kata-katanya. Nah saudara, memang sulit untuk kalau sudah dewasa lalu belajar berubah, tapi masih mungkin dengan kuasa Tuhan. Itu sebabnya dalam keluarga kita mengajarkan kepada anak-anak dari kecil. Memang sulit ya, ada satu keluarga dia itu anaknya selalu di rumah, diajar berkata-kata dengan baik, sopan. Pada suatu hari tiba-tiba pulang, dia menggunakan kata-kata yang mengagetkan keluarganya. Loh, kamu berkata apa itu? Tadi teman saya mengatakan demikian. Ya, karena pengaruh yang jelek itu cepat sekali menular. Ya, anak kecil cepat sekali mengikuti teman-temannya. Nah, kalau demikian di rumah sebagai orang tua kita memperbaiki. Itu kata-kata yang tidak boleh kamu ucapkan lain kali. Itu tidak baik. Jadi nanti diberitahu teman kamu ya, tidak boleh mengatakan kata ini. Kita harus memperbaiki, lalu berikan kata-kata yang perbaikannya. Ya, kalau orang berkata gini, kamu harus berkata ini. Nah, itu sebabnya kita ini di dalam dunia ini latihan. Hidup itu latihan untuk nantinya kalau kita ke surga ya. Jadi latihan untuk melakukan kebaikan, mengikuti firman Tuhan, ingat akan Taurat Tuhan. Saudara, yang merenungkan itu selalu kita ingat ya. Jadi bukan hanya pagi kita renungkan, sore sudah lupa. Tapi kalau direnungkan, ya dipikirkan terus-menerus. Kita pikirkan terus-menerus pada waktu kita melakukan sesuatu, pada waktu kita masak. Mungkin masakannya itu tidak kebetulan gosong atau apa. Kita ingat akan firman Tuhan ya.
ya kita terimalah, karena tadi ada kesalahan, lain kali kita perbaiki, bukan malah marah-marah ya. Ada orang juga merasa dia sudah melayani begitu lama, mengapa dia sakit. Lalu orang ini bijaksana ya, seorang istri pendeta, dia mengatakan, sudah sekian tahun lamanya saya itu sehat, saya itu baik, sekarang saya sakit, mengapa saya harus komplain? Mengapa anaknya harus bertanya, Tuhan kenapa ibu saya ini sudah lama melayani Tuhan kok kena penyakit? Ya, justru sebaliknya, kita bersyukur sudah sekian lamanya kita sehat, sekarang sudah tua, saya dapat penyakit, ya syukuri saja. Beda ya saudara. Jadi sikap itu membuat beda dan membuat hati kita tenang, kita bisa menerima dan mengerti firman Tuhan karena direnungkan terus menerus. Nah, kita belajarnya begitu ya. Itu sebabnya firman Tuhan ini sangat berkuasa. Begitu kita mengerti, kita dapat menjalaninya dan kita mendapat berkat, hati kita bisa damai. Nah, itu jadi di sini dikatakan sehingga aku tidak mendapat malu. Ya, saudara-saudara, firman Tuhan ini sungguh indah. Mari kita hidupi firman Tuhan yang berkuasa dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang berkuasa dalam hidup kami, supaya kami dapat mengikutinya. Kami hidup tidak mendapat malu. Kami akan berlaku mengerti dan dapat memuliakan Tuhan melalui kehidupan kami dalam keadaan susah, dalam keadaan sakit, dalam keadaan apa saja. Kami ingat akan kebaikan Tuhan selama yang hidup kami ini. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan atas hidup kami ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saudara ya, cara menghibur orang juga kalau ada keluarganya yang meninggal, kita ingat sebelum meninggalnya. Nah, kita syukuri. Ya, sekarang kalau dia meninggal ya sudah pulang ke surga, apa yang bisa kita lakukan ya. Begitu saudara-saudara, sampai berjumpa pula. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.